Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Pembacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka takkan terluput, tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba menantangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, Haleluya, umat dipersilakan berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia mengelola uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya,
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam hal yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Lalu kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah milik Tuan. Jawab tuannya itu, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umatku yang ada di himpunan Paroki Santo Yohanes dan Cornelius Lota, baik yang ada di rumah masing-masing dalam eklesia domestika Anda, juga umat beriman yang ada di gereja ini, umat wilayah rohani Santo Laurentius, petugas-petugas istimewa, tim gugus tugas, tim komsos, tim liturgi, dan mereka yang mendapatkan izin dari saya untuk ikut misa. Teristimewa adik-adik terkasih, calon komuni pertama, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, serta umat Allah siapa saja yang mengikuti misa ini secara live streaming. Bulan November ini adalah juga bulan yang istimewa, karena tanggal 1 kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, dan tanggal 2 kita merayakan peringatan arwah orang beriman. Tanggal 1 bahasa saya adalah hari promosi tentang kehidupan yang bahagia. Tanggal 2 adalah peringatan penuh harapan bahwa suatu saat hidup kita akan berakhir. Maka supaya hidup kita boleh dipromosikan kepada hidup yang bahagia, semoga kita isi dengan memaksimalkan talenta yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing dikategorikan dengan orang-orang yang produktif, kreatif, dan inovatif, biarpun di tengah-tengah suasana sulit, tetapi tetap punya kinerja demikian
sehingga kita dikategorikan sebagai orang yang memiliki 2 talenta dan 5 talenta, sehingga ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada kita, kita siap dengan hasil yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa? Bahwa hidup kita hendaknya diisi dengan kebaikan dan kesetiaan iman. Sehingga kita tidak usah banyak mengeluh, banyak komplain, banyak khawatir dengan kondisi kehidupan, tetapi hidup kita fokuskan pada karya-karya baik dan karya-karya kesetiaan yang kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang semoga berisi kreativitas, inovasi kehidupan, yang dalam bahasa gereja kita di Keuskupan Manado lewat seruan Bapak Uskup, di tengah pandemi COVID-19, semoga kita boleh mengelola kehidupan yang tidak menjadi beban dengan turun ke bumi menyentuh lahan untuk membangun ketahanan pangan. Sehingga hidup yang baik dan setia adalah juga orang yang suka bekerja, berkinerja, dan bekerja sama. Sehingga dalam kategori demikian kita pasti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sambil kita mewaspadai diri, semoga kita bukan dikategorikan orang yang memiliki 1 talenta, yang seluruh kehidupan hanya diisi dengan kecurigaan, penilaian negatif, apatisme hidup, yang dibahasakan dengan menggali lubang dan menyimpan sebenarnya apa yang mampu kita kelola untuk mendatangkan berkat. Apatisme kehidupan dan selalu membandingkan diri kepada orang lain tanpa fokus untuk melakukan pertanyaan, apa yang boleh saya buat di tengah kondisi-kondisi kehidupan yang saat ini kita hadapi. Sehingga orang yang cuma pusing dengan orang lain dan tidak pusing dengan diri sendiri, pasti akan selalu berpikir negatif seperti orang yang memiliki 1 talenta, sehingga dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dan bahasa perumpamaan tadi, orang demikian dikategorikan sebagai orang yang jahat dan malas. Tapi mudah-mudahan kita tidak dikategorikan dengan orang yang demikian. Karena orang yang jahat dan malas, akhir kehidupannya dikatakan di dalam Injil, sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Sehingga saya mengingatkan kepada kita semua, COVID-19, pandemi COVID-19 jangan membuat iman kita luntur, kabur, dan gelap. Tapi pandemi COVID-19 hendaknya tetap membuat kita memiliki iman yang punya ketahanan dan daya juang yang dijabarkan dalam selalu pembangunan persaudaraan yang siap sedia berkinerja untuk saling menyesuaikan diri, adaptif, untuk kita boleh bukan menjadi virus tapi menjadi vaksin satu sama lain. Kita setia melakukan protokol COVID dengan menjalankan 4M, sambil kita juga selalu menyentuh bumi untuk bekerja keras agar kita selalu mendapatkan berkat melimpah dari Tuhan yang begitu baik. Sehingga tadi dalam bacaan pertama tadi, kita tidak usah urus kemolekan penampilan, tapi Tuhan senantiasa selalu menilai orang yang punya hati yang cerdas. Istri yang cakap tadi diumpamakan, bukan cuma istri yang selalu mengurus kemolekan dan penampilan, tapi istri yang cakap dan takut akan Tuhan, itulah yang berkenan di hadirat Tuhan. Sehingga kita diharapkan selalu mengatur hidup kita dengan kualifikasi kehidupan, dengan kecerdasan dan kecakapan, serta takut akan Tuhan, sehingga Tuhan selalu kita cari, sembah, bakti, dan syukur
untuk kita selalu minta kekuatan agar hidup kita isi dengan karya-karya baik dan karya-karya kesetiaan yang pasti akan mendatangkan hasil. Karena bacaan kedua tadi, ingat hari Tuhan akan datang pada saat yang Anda tidak sangka-sangka. Karena waktu yang Tuhan berikan adalah waktunya Tuhan, sehingga kita tidak usah sombong untuk bilang, oh masih lama kok kita peoras. Kita harus isi hidup kita dengan kebaikan dan kesetiaan, karena waktunya Tuhan, Dia yang atur. Maka mari selama hidup kita selalu isi kehidupan kita dengan berbagai macam karya baik, karya kesetiaan yang kita jabarkan dan manifestasikan lewat pembangunan persekutuan yang rukun, bersaudara, berbela rasa, dan selalu suka bekerja sama. Tuhan senantiasa menolong dan melindungi kita semua. Amin.